الإفضال والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق المفضل على كافة المخلوقات على الإطلاق وعلى آله مصابيح السنة الأعلام وأصحابه الباذلين أنفسهم لتوضيح الشرائع والأحكام وعلى سائر الأئمة المجتهدين القائمين بحفظ ناموس الدين أما بعد. Yang Allah muliakan para jamaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da subuh Ahad pertama saya diminta oleh masyarakat bekerjasama dengan Majelis Turas Islam membuka kitab At-Tibyan dan Musnad Ibrahim bin Adham insyaallah ba'da subuh yang keempat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli al-bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا يحيى بن شريف الدين النووي الشافعي ونفعنا به والمسلمين بعلومه وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkan pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah berkhidmat, yang ikhlas, yang istiqamah membantu perjuangan dakwah kami ya Allah. Tinggikan derajat mereka fid dunya wal akhirah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah sampai halaman ke-27. Sebenarnya 28, kita ulang sedikit lagi karena di penghujung daripada kita bulan yang lalu menjabarkan tentang bagaimana adab-adab seorang guru dan adab seorang murid kepada gurunya. Jadi Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan ini menceritakan bagaimana akhlak kita dalam keseharian, terutama adalah
yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu ilmu. Makanya di sini judulnya kitabnya itu fi adabi hamalatil Quran, adab-adab ketika kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan hanya kalau hamilah itu membawa secara zahir teks Al-Quran, membawa kitab Quran, bukan hanya adab-adab yang nanti akan dibentangkan juga di sini. Bagaimana kita beradab membawa kitab suci Al-Quran. Tapi lebih dari itu, adab-adab kita di dalam memahami ayat Quran, yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang belajar tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Imam Nawawi juga di sini banyak kali mengutip tentang perkataan-perkataan para wali Allah, ulama-ulama sufi yang sangat muktabar. Jadi kalau Imam Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya itu pernah mengatakan sufi itu adalah mulhid, maka Ibnul Qayyim, muridnya yang sangat dekat dengan Ibnu Taimiyah, itu meluruskan pendapat Ibnu Taimiyah. Yang dimaksud Ibnu Taimiyah itu adalah orang-orang yang dia mengajarkan tasawuf atau sufi yang sudah bercampur kepada khurafat, yang sudah bercampur daripada klinik, yang sudah bercampur kepada budaya atau hulu. Tahu hulu Pak ya? Kadang-kadang memang yang disampaikan benar, tapi diiringi dengan alat-alat musik yang sangat melampaui batas. Jadi ada musik yang diperbolehkan. Dulu sudah kita pelajari dalam kitab fikih besar kita, Al-Muqni wa Syarhul Kabir. Mana musik yang halal, mana musik yang sunnah. Jadi musik ada yang sunnah Pak. Apa itu? Duf. Kata Rasulullah, kalau kamu menikah, arusah, kamu sedang berdampingan dengan pengantin, maka fadribu dhuf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu pukullah tamburin. Tapi nanti Rasulullah ada melarang alat musik yang dia itu melampaui batas. Pertama, Rasulullah menunjukkan yang makruh, tidak haram, tapi dibenci. Apa itu? Alat musik yang sudah lebih banyak suaranya menyebabkan orang lain terganggu. Jadi nggak usah saya sebut apa namanya kan, nanti jadi polemik lagi. Cuman ada memang yang makruh, tapi ada yang haram. Jadi alat musik itu sepakat ulama, jangan dibalik ya. Ini saya banyak lihat di medsos, baik di Facebook, Instagram, di VT, di YouTube. Itu ada teman-teman kita pendakwah yang terkenal mengatakan, katanya ulama mazhab 4 mazhab, bayangkan tuh, ulama 4 mazhab mengharamkan musik. Pernah dengar nggak? Saya ulang ya. Ini bahaya, ini menjual nama ulama mazhab, menjual nama ulama mazhab. Ini bahaya. Sepakat ulama mazhab mengharamkan musik. Ini berbahaya. Padahal sepakat ulama mazhab itu kalau musiknya yang ghulu, yang melampaui batas. Tapi itu hadis sahih yang kita baca tadi, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkannya. Udah, dan itu terdapat di dalam kitab mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya. Makanya Syekh Qaradawi ketika dulu tahun 2001-2000-an lah ya, tahun 2000. Dulu lagi jaya-jayanya Taliban. Dulu, ini cerita Taliban dulu, bukan sekarang ya. Dulu masih jaya-jayanya Taliban, yang masih ada Usamah bin Laden. Jadi
mengkritik, meluruskan yang mereka itu berpahaman musik itu haram. Bahkan sampai sekarang, kemarin dikeluarkan oleh pemerintah Taliban musik itu haram. Ada ahli musik Al-Baladi, seorang tua, beliau pemusik tradisional, dihukum mati kemarin kan, baru beberapa hari yang lalu. Jadi dulu Syekh Qaradawi di dalam media Al-Ahram, media Ahram itu adalah media di antara media tertua di Mesir. Tertua, medianya namanya Al-Ahram. Jadi Syekh Qaradawi mengatakan musik tidak ada satupun, tidak ada hadisnya yang sahih yang mengatakan musik itu haram secara mutlak. Kenapa saya pakai Syekh Qaradawi? Karena Syekh Qaradawi ini adalah marja' mufti yang dianggap oleh Ikhwanul Muslimin. Kenapa nggak saya angkat? Mendingan saya angkat kitab yang muktabar, ya kan? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, dan itu kitab marja' yang sangat besar mazhab Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena di dunia internasional sekarang ini kelompok-kelompok Islam yang disebut aliran kanan itu kiblatnya ke Syekh Qaradawi secara politik, gitu ya. Jadi supaya equal ya. Karena kalau kita angkat nanti kitab-kitab yang mereka tak pernah baca, susah. Itu contoh saja, contoh bahwasannya perdebatan para ulama. Tapi jangan sampai kita menjual nama ulama mazhabnya. Hati-hati, kita akan mempertanggungjawabkannya. Jadi dulu saya pernah debat itu dengan Profesor Dr. Firanda, bukan Firanda yang Salafi, bukan. Guru besar daripada Muhammadiyah Sumatera Utara, pasca sarjana UIN Sumatera Utara. Saya ketika debat, murid-muridnya dosen juga membelain, mereka angkat tafsir Ibnu Katsir tentang musik. Saya bilang coba diteliti lagi pendapat Ibnu Katsir, ternyata mereka itu googling, pakai Google. Jadi di googling itu kan terputus-putus lah kan tulisan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini memang murid daripada Ibnu Taimiyah. Dan Imam Ibnu Katsir meskipun dia murid Ibnu Taimiyah, beliau sangat sangat luas dalam mentakwil Al-Quran. Bahkan kalimat pendapat-pendapat yang cacat dia masukkan. Jadi cuman mereka banyak yang tidak membaca utuh sejarah itu. Jadi ketika disodorkan sama saya pas dalam perdebatan itu, saya bilang coba dibaca dengan utuh. Imam Ibnu Katsir di situ tidak ada mengangkat manapun ulama mazhab yang mengatakan haram secara mutlak. Tak ada. Coba membaca secara utuh, jangan satu-satu dan jangan satu kitab. Udah. Wah, saya diserbu saya. Mungkin murid-muridnya yang dosen ini nggak terima guru besarnya dikritik. Udah. Saya dialog biasa saja, pakai dalil biasa. Ternyata mereka serang saya. Akhirnya saya ambil kitab yang biasa kita baca di sini. Saya foto itu. Saya share. Baru mereka diam. Di situ tertulis yustahabbu yadribud duh. Sunnah hukumnya memukul tamburin. Saya tanya, tambur itu musik enggak? Ada yang bisa jawab. Udah, kelang berapa bulan Profesor Dr. Firanda ini baru dia mau mengikuti pendapat musik itu tidak haram. Kecuali ya, tanda petik, kecuali musik-musik yang maksiat.
musik-musik yang ada juga musik yang slow tapi haram. Ada nggak? Maaf, umpamanya musik orang kita Sunda kan ada itu yang memanggil jin, atau musik-musik kuda kepang orang kita Jawa. Ini musik-musik yang memanggil jin, walaupun dia lembut, haram. Kenapa? Karena dia memanggil jin. Kuda kepang itu kan bisa dipukul itu kan ininya. Gamelannya dan sebagainya. Jadi kalau Maha Ainun Najib dia mukul gamelan tidak mendatangkan jin. Tapi kalau kuda kepang mendatangkan jin. Belum lagi senandung-senandung lagu-lagu, kan ada lagu tradisional Sunda itu. Saya pun nggak tahu saya apa judulnya itu. Itu saya lihat di YouTube banyak. Kalau orang melakukan itu datang jin. Nah, itu kalau itu mutlak haram. Itu dia ya. Itu di antara kita memahami akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu apa? Faslun wal yahdharu kullul hadrin min qasdihi al-takatsur bi kathratil mustaqillin alaih. Maka hendaklah kita menjauhinya orang yang menuntut ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu itu punya niat qasduhu. Ini peringatan yang sangat tegas. Para ulama memberikan peringatan, dan ini sudah kita baca ya dalil-dalilnya dari Rasulullah SAW tentang hadis-hadis sahih betapa murkanya Allah orang-orang yang mencari ilmu dan menuntut ilmu tapi untuk keduniaan. Jadi at-taktsiru bi kathratil mustaghilina alaih wal mukhtalifina ilaih. Jadi nggak boleh memperbanyak kita disibukkan dengan perkara dunia dan terjadinya kita perdebatan yang menyebabkan kita perpecahan. Wal yahdari min karahatihi qiraatu ashabi ala ghairihi. Begitu juga yang sangat ditegaskan, yang sangat-sangat dilarang perhatian, yaitu apa? Min qiraatihi qiraati ashabi ala ghairihi. Dibenci, sangat membenci orang-orang yang membaca dari teman mereka mimman yantafi'u bih. Artinya mereka itu membaca atau mengikuti orang-orang yang tidak ada bermanfaat. Apa yang diterangkan, apa yang dijabarkan kepada mereka apabila tidak ada manfaatnya, menyebabkan terjadinya kesesatan, maka itu sebaiknya harus diperhatikan. Tidak boleh, jangan sampai kita jatuh dalam kesesatan. Jadi ini sekarang saya perhatikan Anan Krishna itu sudah keluar, Pak. Jadi sekarang bikin channel. Kalau dulu dia mengajarkan meditasi, punya organisasi tersendiri besar, bahkan sampai pemerintah terlibat di dalamnya. Banyak orang-orang pemerintah. Ini sudah pernah saya utarakan juga dalam majelis ilmu kita. Hati-hati, beliau itu orang yang menggali tentang filsafat. Kemudian dari filsafat itu dia campur adukan ajaran-ajaran semua agama. Termasuk dia congkel, dia nukil ulama-ulama sufi. Wah, ini bahaya nih, Pak. Dia ambil, dia petik pendapat Ibnu Arabi dan ulama-ulama sufi yang sangat terkenal. Ini kalau orang-orang yang nggak paham, orang awam, apalagi orang yang anti sufi, tengok itu katanya, orang Hindu katanya, mengamalkan sufi. Karena saya pernah berhadapan dengan orang mengatakan sufi itu adalah ajaran Hindu. Pernah. Nah, itu dia. Dan dia sekarang ini punya channel resmi, semua channel. Mau di YouTube ada, di Facebook ada, di Instagram ada, di video TikTok ada. Dan sekarang pengikutnya saya perhatikan adalah orang-orang intelektual perempuan, dosen-dosen.
Tapi mayoritas banyak yang bukan beragama Islam. Ini generasi kita kalau nggak paham agama, nggak pernah ikut taklim kayak kita gini, nggak pernah kaji kitab, nggak tahu dasar agama, ini bahaya. Bayangkan seorang profesor doktor aja, maaf kemarin almarhum jemaah kita ada di sini membawa kitabnya itu, Profesor Dr. Komorudin Hidayat, bisa terpengaruh. Bayangkan itu, bahkan dia menyusun kitab khusus tentang Anand Krishna. Tahun 2006 saya telah berkomentar resmi di radio El Sinta. Itu kan nasional jaringannya. Itu saya katakan sesat. Kemudian tahun 2009 saya menulis artikel lebih daripada 23 halaman. Saya itu lagi jaya-jayanya, Pak. Lagi Anand Krishna lagi naik daun, lagi di atas angin. Bayangkanlah, menteri-menteri banyak yang mendukung beliau. Ya bahkan lembaga besar Kementerian Agama ada. Silakan Bapak kalau nggak percaya datang ke rumah saya kasih lihat bukunya. Buku yang diterbitkan dikeluarkan oleh Kementerian Agama berjudul Sufi Perkotaan. Bayangkan ya. 2011 itu lagi jaya-jayanya, Pak. 2009. Lagi jaya-jayanya saya katakan itu adalah tasawuf mengatasnamakan sufi, ajaran sesat. Saya bongkar, udah, saya ditertawain, Pak. Tapi mungkin mereka nggak berani mensomasi saya. Karena tulisan saya itu dibawa dalam muktamar Al-Wasliyah. Dan saya pun dipercaya oleh ulama-ulama Al-Wasliyah untuk mengangkat fatwa bebas. Saya angkat itu. Dan sempat juga masuk di media online dulu belum ada ini ya, belum terkenal. Kayaknya Instagram belum ada. Yang ada cuman dulu itu website. Udah, saya ditertawain, Pak. Dianggap sok tahu ya. Ya nggak apa-apa. Udah terbukti, Pak. Allah tunjukkan kesesatannya. Tahun 2000 berapa? Dia ditangkap gara-gara memperkosa orang-orang yang belajar meditasi dengan dia di Cilandak, di Jakarta Selatan. Sebelum Mampang itu apa namanya? Sebelum Buncit. Republika. Cijantung. Bukan. Cilandak lah itu ya. Pejaten, maaf, Pejaten. Daerah Pejaten markasnya. Jadi markas dia mana, Pak? Di Bali ada. Tangerang juga mungkin ada. Jadi yang besarnya itu di Pejaten. Allah, kalau manusia tak bisa, karena dia banyak kali backingnya, bukunya bestseller. Saya lihat di UIN, maktabah UIN, toko-toko buku di UIN. Allahu Akbar. Jadi dulu yang terkenal dulu itu motivasi, siapa namanya yang punya gedung bertuliskan Allah itu? Ginanjar itu, Ari Ginanjar dengan beliau. Itu lagi naik daun itu. Di buku-buku Islam itu dia muncul itu Anand Krishna, tasawuf modern, tasawuf perkotaan, la ilaha illallah. Orang agama Hindu bisa dengan teori filsafatnya. Jadi hati-hati orang retorika filsafat itu berbahaya bagi orang awam. Jadi kalau profesor yang terpengaruh tadi dia awam tentang agama. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus mempertahankan turas. Dari turas ini kita akan bisa melahirkan nanti generasi kita itu dia bisa melek membaca kitab itu yang sudah 700.000 tahun yang lalu. Jadi terarah dia. Tidak melenceng. Jadi kalau ceramah saja ini akan bisa masuk kemana-mana. Jadi nggak ada gerbongnya. Bukan berarti kita anti takwil, anti filsafat, tidak. Saya justru dari belum balik suka baca filsafat. Cuman kita harus punya modal. Orang ahli agama, anak santri, wajib dia harus punya ilmu dasar fikih yang kuat. Baru dia boleh baca filsafat. Kalau enggak,
ini akan mudah terpesong kata orang Malaysia. Udah teman-teman apa ya, usah saya sebut namanya, terkenal Pak, teman adik kelas saya orang dari Mesir, sering masuk TV, ada berapa orang itu jurusan-jurusan filsafat yang dasar mereka pesantren modern. Dalam pesantren modern mereka lemah fikihnya, lemah sejarahnya, terutama fikih. Orang yang lemah fikih, kalau dia masuk pesantren 3 bulan, masuk pesantren setahun, 3 tahun, ini berbahaya Pak. Ini sangat berbahaya. Kerjanya suka menyalahkan ya. Nggak ada yang benar sama dia kecuali dia. Hati-hati, orang yang tanggung-tanggung belajar ilmu agama ini bahaya kalau dia hatinya keras. Apalagi kalau dia udah hafal alfiyah, hafal dia kaidah nahu. Petentengan dia, merasa hebat. Semua orang, oh itu salah itu bacanya, ini salah. Jadi ini berbahaya, makanya pentingnya turas itu. Jangan sampai kita nggak mesti kita orang hebat menjadi orang alim, menjadi ulama, enggak. Yang paling penting istiqomah dalam majelis ilmu. Jadi kita bisa diarahkan. Dan majelis ilmu itu bukan hanya untuk kita memfilter pemikiran, tapi juga untuk kita bisa memfilter akhlak kita dalam rumah tangga. Kan banyak kita ini istri kita nggak belajar ilmu agama. Jadi mumpung kita sebagai suami bisa duduk di majelis ilmu, kita didiklah istri kita. Sedangkan dididik saja istri kita belum tentu mau ngikut ya. Dia ngikut kalau ada uang. Kalau nggak ada uang, siapa lu katanya kan? Siapa gua? Hati-hati itu. Bukan hanya itu sebagai filter kita nanti mimpi, banyak orang mimpi-mimpi Pak, menyesatkan kita. Itu pentingnya guru. Jadi Imam Nawawi itu memberikan panduan kitab ini diantaranya bagaimana akhlak kita berhadapan dengan berbagai macam situasi, kondisi, dan kita bisa mengetahui siapa yang sesat, siapa yang tidak. Karena retorika publisistik, retorika politik, retorika dialog, retorika apa saja itu akan bisa mempengaruhi seseorang yang ketika dia itu lemah ilmunya atau dia tidak pernah punya panduan. Makanya dulu saya perhatikan Pak, waktu saya masih kecil dulu, ada orang-orang tua mereka itu bukan orang agama, tapi mereka cinta majelis ilmu. Kemana-mana bawa kitab Arab Jawi. Udah tua, ada 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Pekerjaannya ada yang dealer, pekerjaannya ada yang showroom mobil, ada yang punya kontraktor, ada yang market dan sebagainya. Udah. Itu Pak, ketika kita berdebat, kita bilang begini-begini, dia dengarin saja, tapi dia nggak mau ikut. Kenapa? Dia itu sudah dapat panduan dari gurunya. Kami begini. Jadi ketika ada ajaran-ajaran sesat, ketika ada pemahaman-pemahaman sesat dan sebagainya, dia istiqomah dengan majelis ilmunya. Dia istiqomah dengan ajaran gurunya. Oh begitu. Jadi itulah hikmahnya. Karena kalau enggak, coba lihat sekarang ini generasi kita lebih banyak membaca informasi daripada ilmu. Apa yang terjadi Pak? Ngeri sekarang ini. LGBT terang-terangan. Coba lihat di medsos, terang-terangan mereka, meskipun mereka nggak di Indonesia. Orang Indonesia kawin 2 suami sama-sama jantan di Australia. Kemudian orang Indonesia kawin sama-sama jantan resmi, mereka kawin mendapat legalitas dari Jerman. Dan itu videonya ditayangkan di video, dan yang mengkonsumsi video itu orang Indonesia semua. Mayoritas. Mengerikan tak? Bukan hanya itu saja, banyak sekali sekarang sudah terang-terangan LGBT. Yang lebih parah lagi, terdakwa sodomi, keluarnya disambut seperti menang olimpiade, ya kan? Allah. Iya. Jadi kenapa ketika kita sudah nggak peduli dengan anak generasi kita,
tentang ilmu agama ini berbahaya. Jangan menganggap enteng, kematian kita dekat. Apalagi musim Covid ini. Musim Covid ini kematian kita sangat-sangat dekat. Kita nggak sangka. Coba, ini jemaah kita ada yang nggak hadir. Mau Ustaz nggak bisa hadir, kenapa? Dites PCR sama puskesmas positif. Ih, kok bisa positif? Padahal udah divaksin 2 kali. Inilah cobaan. Mudah-mudahan kita semua Allah angkat penyakit dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kampung kita. Tapi nggak perlu kita takut dengan penyakit. Takutlah kalau kita sudah hati kita yang berpenyakit. Takutlah kita nggak bisa mengobati hati kita, nggak bisa lagi kita mengenal ilmu agama, dan kita tidak mau lagi sami'na wa ata'na dengan ilmu agama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa hadhihi musibah yabtali biha ba'dul muallimin al-jahilin. Jadi perkara-perkara dunia ini adalah ini merupakan musibah, kata Imam Nawawi, merupakan bala baginya sebahagian daripada orang-orang muallimin, pengajar, pendidik apa? Al-jahilin. Mereka bodoh. Meskipun alim tapi bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena mereka mengajar atau menuntut ilmu itu semata-mata karena dunia, ingin ketenaran. Itu dia. Wahia dalalatun bayyinah min sahibiha ala su'i niyati. Maka ini kalau sudah mereka terjebak perkara-perkara dunia, kesesatan yang nyata mereka ikut, ini merupakan pembuktian bayyinah yang nyata dari pelakunya ala su'i niyati, atas buruknya, busuknya niatnya. Wa fasadin tuwaijah, rusaknya apa? Mata hatinya. Jadi kalau sudah rusak mata hati kita, itu hati-hati Pak. Yang mustahak, yang benar itu akan menjadi racun sama kita. Yang batil itulah yang menjadi kebaikan untuk diri kita. Ini banyak sekali Allah gambarkan dalam Al-Quran. Walaqad arsalna ila ummin min qablika fa'aqadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Walaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana asyaitanu ma kanu ya'malun. Sudah. Ketika kata Allah ceritakan, ya Muhammad kekasihku, ya Rasulullah. Penderitaan, cobaan itu bukan hanya engkau saja yang mengalaminya, tapi juga para rasul-rasulmu, para umat-umat terdahulu, para rasul-rasul yang dahulu dari zaman Nabi Adam, umat-umat dari zaman Nabi Adam. Kata Allah, ketika engkau dicoba, engkau nggak sabar, malah keras hatimu. Qasat qulubuhum, udah, qasat qulubuhum wa zayyana syaitanu ma kanu ya'malun. Ketika sudah keras hati kita, maka syaitan akan menjadikan indah perbuatan maksiat, perbuatan yang batil yang dia lakukan. Nauzubillah. Makanya jangan heran kalau ada nanti orang umpamanya narkoba, orang yang suka main judi, orang yang suka melacur, dinasihati mereka nggak mau, jangan heran. Jangan heran mereka kalau dinasihati nggak mau. Wa qasat qulubuhum wa zayyana syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ingat kata Allah, orang yang sudah keras hatinya, perbuatan batil indah menurut dia, Allah akan coba lagi dia, dibukakan pintu rezekinya yang sangat makmur, sangat makmur. Semakin maksiat, semakin dia jauh dari ajaran Allah, semakin banyak duitnya. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna abwaaba kulli syai'. Fatah dibuka semua, fatahna ala kulli syai'. Semua dibuka sama dia. Cantik, ganteng, cantik, duitnya banyak. Depositonya banyak. Hatta idza farihu, sampai dia merasa kegembiraan, sampai dia merasa senang. Bima untuk yang kami berikan kata Allah. Tapi ingat, aku tambah tentang faidah. Ketika dia sudah nggak sadar, ketika dia sudah terlena dengan kemewahan,
di atas kebatilan, di atas kemaksiatan, di atas dia tak salat. Ini sudahlah kita miskin, nggak salat pula, ya Allah, ya. Sudah miskin nggak salat. Ini yang Allah ceritakan nih Pak, istidraj. Sudah semakin maksiat semakin ini. Tapi apa kata Allah? Ketika dia sudah lalai dengan kemewahannya, di atas kemaksiatannya, disitulah Allah cabut nyawanya. Bermacam-macam. Apakah dicabut dengan dia mati, ditabrak, mati kena penyakit, mati tiba-tiba kena jantungan dan sebagainya. Tak bisa lagi dia meminta taubat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bal hiya hujjatun qati'ah ala 'adami iradati bi ta'limihi wajhillahi ta'ala al-karim. Ini merupakan hujjah yang terputus, bahwasanya cara-cara perilaku mereka yang rusak, yang mereka orang ahli agama tapi mereka menjual agamanya. Fa innahu law arada Allah ta'ala bi ta'limihi lima qaraha dhalik bal qala li nafsihi ana aradtu at-tu'ah bi ta'limihi wa qad hasaltu wa huwa qasdun bi qiraati ala ghairi ziyadati ilmin fala 'ataba 'alayh. Jadi kalau Allah berkehendak apa yang kita pelajari dalam ilmu agama ini, maka Allah akan arahkan kita ke jalan kebaikan. Tapi dengan syarat kalau hati kita punya niat yang baik. Tapi kalau memang tidak, maka semua ilmu yang benar itu tidak membawa kita menjadi taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ini akan sia-sia saja. Itu dia ya. Wa qarwayna fi musnad al-imam al-majmu' ala hibzihi wa imamatihi Abi Muhammad ad-Darimi rahimahullah. Ada diriwayatkan di dalam musnad imam yang terhimpun ala hibzihi wa imamatihi Abi Muhammad, yaitu yang terdapat di dalam kitab Abi Muhammad ad-Darimi rahimahullah, bersumber daripada An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Apa katanya? Kata Imam Ali, ya hamlatal ilm, wahai orang-orang yang mencari ilmu atau yang menyebarkan ilmu, i'malu bih, kamu amalkanlah ilmu yang kamu cari, yang kamu ajarkan. Fa innamal alim man amila bima alima wa wafaqa ilmu amaluh. Maka yang dikatakan alim itu adalah mereka yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mencari ilmu itu yang mereka itu mengamalkan ilmunya yang sesuai dengan ilmu yang mereka amalkan. Jangan sampai berbeda. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari bertahun-tahun tak sampai juga ke hati kita. Kenapa? Karena tak cocok menurut hawa dan nafsu kita. Jangan sampai begitu. Wa sayakunu aqwamu yahmiluna al-'ilma la yujawizu taraqihum. Jangan sampai kamu itu apa? Mencari ilmu, mendapat ilmu hanya sebatas tenggorokan. Ya. Inilah, bayangkan, ada hadis sahih yang lain. Khawarij itu mencari ilmu taraqibuhum. Mereka hafal Quran, Pak. Kata Rasulullah, mereka alim, sedekahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, jihadnya luar biasa, hafal Qurannya luar biasa, tapi hanya sebatas tenggorokan. Tahu maksudnya? Dia tidak mau tunduk dan patuh kepada mursyidnya. Siapa mursyidnya Khawarij? Imam Ali. Bayangkan Imam Ali, guru mereka itu rata-rata umurnya usia muda. Khawarij orang-orang muda rata-rata, bukan tua-tua. Khawarij itu terkenal mayoritas yang masih usia muda. Jadi Khawarij sama Syiah itu sebenarnya adalah satu rumpun, satu guru. Bedanya kalau Khawarij dia gurunya dikafirkan gara-gara politik. Kalau Syiah dia jadikan gurunya fanatisme, gulu melampaui batas. Sampai-sampai ketika muncul cabang Syiah, ada cabang Syiah yang sesat mengatakan Ali adalah Nabi. Ini sama-sama murid daripada Imam Ali. Nah, jadi ini kita harus ambil ibrah. 1400 tahun lebih sejarah Islam membentangkan sama kita. Jangan sampai kita berperilaku seperti itu. Apalagi sudah ilmu nggak ada.
kita tidak mau mengikuti jalan kebenaran, wah itu repot. Maka ini berbahaya. Yukhalifu amalahum ilmuhu. Dia berbeda perilaku mengamalkan ilmunya itu tak sama dengan ilmu yang dipelajarinya. Ini berbahaya. Itu pentingnya kita banyak bertanya. Jadi kalau gurunya ngomong A, ternyata dia mendengarnya B, ya ini bahaya. Babi itu haram. Didengarnya, ustaz itu mengatakan halal, padahal ustaz itu membuka dalil fa ini tarra fala isma alaih wala baghin fala isma alaih. Kamu boleh makan babi dalam kondisi terdesak, itu pun tak boleh melampaui batas. Udah, yang diambilnya boleh makan babi aja ya kan. Disebarkannya lah, ustaz itu mengatakan boleh makan babi. Itu contoh. Tapi banyak yang lain. Makanya penting hikmahnya juga sekarang ini kita bisa rekam. Apalagi mengajarkan perbandingan mazhab. Waduh repot, itu satu mazhab saja pun tak lengket, ya kan? Apalagi sampai 4 mazhab. Pentingnya di situ bertanya. Allah sebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikir. Siapa ahlu dzikir? Ulama, jika kamu tidak mengetahui. Udah, ini ayat ini Pak, itu viral di medsos. Ketua NU Profesor Said Agil mengatakan ayat itu katanya bukan ulama, itu adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi saya luruskan di dalam medsos itu, baca tafsirnya jangan sepenggal-sepenggal. Asbabun nuzul, memang ayat itu di dalam tafsir Jalalain yang kita pelajari. Asbabun nuzul, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu ketika terjadi perdebatan orang-orang kafir Quraisy tentang keberadaan Rasulullah. Ketika orang-orang kafir Quraisy tidak percaya kepada Rasulullah, makanya Allah sebut fas'alu ahla dzikri. Apa diantaranya? Orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Mau membuktikan kebenaran Rasulullah itu adalah memang Rasul dan Nabi penghabisan. Tanya orang Yahudi, tanya orang Nasrani. Itu pemahaman yang baru sepenggal. Itu asbabun nuzulnya. Tapi itu panjang. Bahkan ditafsirkan oleh para sahabat. Itu pentingnya kita jangan baca satu kitab. Akhirnya saya luruskan itu pendapat itu. Ya, banyak pengikut-pengikutnya yang protes saya. Ya sudah, nggak apa-apa kalau nggak mau. Saya bilang coba lihat, buka tafsir Tobari. Udah diterangkan. Di situ dari zaman sahabat juga sudah menafsirkan tentang fas'alu ahla dzikr. Ketika dia berhadapan dengan orang kafir Quraisy, maka pembuktiannya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Tapi ketika perkara Islam, disitulah ulama ahlu dzikri yang disebut dalam ayat itu. Ya. Ini pentingnya kita belajar itu. Ada yang nuntun. Mungkin niat Profesor Said Agil itu untuk dia ingin menceritakan bagaimana toleransinya Al-Quran terhadap agama-agama selain daripada Islam itu boleh dijadikan rujukan. Tapi mungkin caranya yang salah. Caranya, padahal sebenarnya ayat lain banyak. Bahkan di dalam ayat lain juga Allah sebutkan orang ahli kitab pun boleh jadi saksi. Iya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amu halal lahum. Udah. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani halal sembelihannya kata Allah, dan halal wanita-wanitanya yang baik dinikahin oleh orang Islam. Udah. Kenapa kita acak-acak ahlul dzikir? Banyak ayat-ayat Allah baik. Wa karramallahu bani Adam. Allah muliakan seluruh umat manusia apapun agamanya. Nggak usah kita acak-acak tafsir yang salah ya. Ini viral kemarin, berapa hari yang lalu viral itu. Jadi kalau banyak orang kadang-kadang kalau udah fanatik itu, ketika dinasihati, padahal kan fikih saya itu Pak, nggak ada yang lagha,
Artinya tidak ada yang saya tayangkan yang enggak, semuanya ilmu. Dan itu tersambung kepada channel YouTube. Kalau mereka berpikir saya komentar gitu kan mereka tahu siapa saya. Ini kan enggak, belum apa-apa udah dihujat segala macam. Nah, itu. Jadi saya katakan baca tafsir jangan sepenggal-sepenggal, jangan sampai kita sampai menafsirkan bisa menyesatkan umat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau enggak kita teruskan. Oh, sekali lagi ya, maaf. Wa tukhalifu sariratum alaniyatuhum. Berbeda tempat tidur ini menurut asal kalimatnya, tapi yang masuk adalah rahasia pribadi kita menyebabkan kita itu jatuh murah kita. Rahasia pribadi kita sebarkan kemana-mana, itu nggak boleh. Ya jelasnya hilkan yubahi ba'dhum ba'dhum. Inilah ciri-ciri orang yang menuntut ilmu karena dunia, bukan karena Allah. Mereka mendapat ilmu, mereka berdebat, saling menyalahkan sesama mereka. Hatta ar-rajul yaghdaba 'ala jalisi ay yajlisa ila ghairihi wa yad'u. Ulaika la tas'udu a'maluhum fi majalisihim tilka illa Allah taala. Udah. Mereka sampai mereka itu sama mereka saling membenci. Sama-sama duduk di majelis ilmu tapi mereka berdebat, mereka bertengkar, mereka saling memaki, saling mencaci. Mereka menyerukan, oh itu orang tak baik, begini tak baik, padahal mereka gurunya sama. Udah. Ulaika tas'amaluhum. La tas'ud. Ilmu yang mereka peroleh tadi sama sekali tak punya kesan, tak ada, tak nampak mereka amalkan di dalam majelis ilmu mereka semata-mata karena Allah. Jadi tidak kelihatan ilmu mereka itu semata-mata karena Allah. Cuma nauzubillah. Dan ini memang sudah ada dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berbeda? Kenapa ini bisa terjadi? Bayangkan Rasulullah masih hidup saja, Pak. Rasulullah menyampaikan kebenaran bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu ada para sahabat yang melenceng memahaminya. Itu diabadikan dalam kitab Al-Muwatta. Di dalam kitab hadis Muwatta Imam Malik ada pernah diceritakan, Pak. Ada sahabat masuk ke masjid, melihat sahabatnya sholat. Dia berbisik dengan temannya, itu yang sholat itu mau kubunuh. Rasulullah ada. Akhirnya Rasulullah panggil sama dua orang yang berbisik-bisik dari sini. Apa yang dibisikkan tuh? Kok sepertinya ada sesuatu yang tak baik. Kamu menunjuk orang yang sholat. Begini ya Rasulullah, dia membisikkan sama aku mau dibunuhnya itu orang yang sholat. Akhirnya Rasulullah panggil sini. Kenapa mau kau bunuh dia? Dia itu ya Rasulullah sudah keluar dari Islam. Akhirnya kata Rasulullah, ya Allah, apakah tak kau lihat dia lagi sholat? Iya ya Rasulullah, dia lagi sholat. Jadi kenapa mau kau bunuh? Dia itu sudah keluar dari agama Islam ya Rasulullah. Bayangkan, semulia Rasulullah saja pada masanya pun ada orang-orang seperti itu. Akhirnya Rasulullah nasihati, alhamdulillah dia taubat. Udah, Allah abadikan di dalam Al-Quran perang Tabuk. Ketika Rasulullah lagi biasa saja, lagi senang-senang begini, banyak pengikutnya. Masing-masing unjuk gigi, saya lah cinta engkau ya Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah ajak jihad, mulailah satu persatu mundur. Itu Allah abadikan perang Tabuk. 3 orang yang Allah abadikan orang munafik di dalam Al-Quran perang Tabuk. Mereka ini ketika belum diajak jihad, oh luar biasa cintanya sama Rasulullah. Tapi ketika diajak jihad, mundur teratur. Berbagai macam alasan, oh kami punya ini yang harus kami jaga. Takut kami anak kami nanti mati nggak ada ayahnya, mati saya nggak ada yang mengasih makan anak kami, ternak dan sebagainya. Udah. Allah abadikan dalam Al-Quran yang 3 ini ternyata taubat, Pak. Tapi Allah tak terima taubatnya begitu saja. Taubat orang munafik, apa kata Allah? Sebagaimana sakitnya Rasulku dan para sahabat perang Tabuk, maka engkau harus bisa merasakan sakit dalam taubatmu seperti yang dirasakan mereka. Mudah-mudahan asallahu yatuba alaih. Mudah-mudahan aku ampunkan, kalau enggak. Mudah-mudahan. Allah pakai kalimat asa. Itu artinya mudah-mudahan. Belum ada kepastian. Udah. Bagaimana sakitnya Rasulullah perang Tabuk?
Rasulullah menang perang Tabuk. Tiga orang munafik ini bingung kok bisa menang. Padahal makan tidak ada. Rasulullah yang benar tak makan. Tidak ada perbekalan. Dalam perang itu Rasulullah SAW hanya membawa beberapa butir kurma. Kelaparan para sahabat di terik yang luar biasa panasnya. Rasul keluarkan hanya bisa kurma, Pak. 1 biji kurma dibelah untuk 2 orang. 1 kurma untuk 2 orang. Begitulah cobaan Rasulullah. Setelah itu apa? Kehausan para sahabat karena teriknya matahari di atas 40 derajat. Kering leher. Tak ada yang bisa diminum kecuali air kencing unta. Ya Allah, menangis Rasulullah bukan karena Allah coba, tapi Rasulullah takut. Sahabat yang sudah istiqomah tadi lari, atau ada yang murtad. Sebagaimana orang munafik tadi tidak mau ikut jihad gara-gara takut dia. Tapi alhamdulillah tidak ada, istiqomah semua. Udah, ketika mereka menang Pak, pulang Pak. Nggak bisa jalan, lemas sekali. Ya gimana lah, makan enggak, minum tidak, lemas. Udah, kita nggak bisa pulang jalan kaki, harus naik unta. Ternyata dihitung unta tak cukup. 1 ekor unta dalam sejarah, di dalam tafsir kita pernah baca, 1 ekor unta bertumpuk-tumpuk 9 orang Pak, untuk supaya sampai ke Mekah. Allah la ilaha illallah. Kayak mana pahitnya itu menjalankan, berdakwah Rasulullah sampai begitu pahitnya. Kata Allah, kau orang munafik yang 3 ini, sebelum kau rasakan kayak mana sakitnya mereka, takkan bisa diampunkan Allah dosanya. Nauzubillah, nauzubillah. Itu contoh. Wallahu taala alam bisawab. Silakan ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup. Belum ada kan jam 7. Berarti waktu kita masih ada setengah jam lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara. Sering kita dengar ada kaidah dalam mempelajari tasawuf ini kan, bahwa barang siapa mempelajari tasawuf tanpa fikih maka dia akan menjadi zindik. Tapi barang siapa yang mempelajari fikih tanpa tasawuf dia akan tersesat. Tapi barang siapa mempelajarinya secara bersamaan, beriringan, maka dia akan sampai kepada kebenaran. Namun penjelasan Ustaz, terutama yang statement yang kedua itu, barang siapa yang mempelajari fikih tanpa tasawuf, maka dia akan tersesat. Itu maknanya apa Ustaz? Apa tersesat secara ruhani atau secara hati, itu bagaimana Ustaz? Jadi kalimatnya terbalik ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalimatnya terbalik. Orang yang belajar tasawuf, apabila dia belajar tasawuf tidak mengenal fikih, itu dia bisa zindik, artinya murtad. Jadi banyak orang ahli ibadah Pak, kalau ketika ilmu fikihnya lemah, dia itu bisa disesatkan. Maaf, dulu di Aceh, bayangkan ada kitab terkenal sekali, kitab Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub itu adalah kitab tasawuf Naqsabandiyah yang sangat populer di dunia. Itu wali Allah dan bermazhab Imam Syafi'i. Udah, itu Pak, dijadikan kitab rujukan, dibaca di tengah hutan. Mereka bawa perempuan-perempuan dan laki-laki kumpul kebo di situ. Hati-hati. Jadi banyak, ini berbahaya. Makanya kenapa fikih duluan yang saya ajarkan di masyarakat daripada tasawuf? Tasawuf mungkin hanya baru berapa bulan, berapa tahun. Kalau fikih sudah dari sejak tahun 2004 saya pulang dari Mesir, sudah saya ajarkan. Kalau di Jakarta ini tahun 2007 akhir, 2008 awal. Saya sudah ngajar, walaupun saya ngajar tafsir. Saya ngajar tafsir di Komplek Ciputat, Pak. Jadi kalau Pak Quraisy di PSK, itu satu arah itu. Profesor Dr. Amani punya musola, saya ngajar di situ. Bedanya kalau Pak Quraisy elit lah ya kan. Ya beliau kan levelnya udah. Jadi kalau beliau itu bukan ngajar kitab, hanya seminar-seminar saja, dia panggil guru-guru besar gitu, baru ibu-ibu yang mendengarin gitu. Baru kalau saya ngajar kitab di situ. Meskipun saya ngajar tafsir, tetap fikih lebih banyak saya tekankan. Apapun saya ajarkan, mau tasawuf, udah. Ini berbahaya. Banyak kali orang nanti gara-gara dia ilmunya fikihnya lemah, udah diajarkan zikir sama orang, ternyata zikirnya bercampur dengan jin. Banyak orang kalau udah bertorikoh, jadi antara tasawuf dan torikoh itu nggak bisa dipisahkan. Dia kalau udah bertorikoh,
Itu kan berzikir-zikir. Kalau anak muda berzikir, saya mau tanya Pak, ada nggak umur yang masih muda dia berzikir itu ikhlas mata-mata untuk dekat kepada Allah, mau dekat kematian? Jarang. Pasti dia ingin apa di balik zikir itu. Pertama, bisa nggak kaya? Kalau nggak bisa kaya, bisa nggak kebal? Bisa nggak ngobatin orang? Bisa nggak dia punya ilmu kanuragan? Ini yang banyak terjadi seluruh Indonesia sekarang. Udah, Profesor Dr. Kadirun Yahya, maaf, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya. Beliau udah meninggal. Itu kan beliau punya thariqah namanya thariqah Naqsabandi, cabangnya di Jogja besar. Itu orang Medan Pak, meskipun dia asalnya Padang tapi dia lahir besar di Medan, majunya di Medan, universitasnya Pancabudi itu di Medan. Udah, itu dulu masa-masa saya kecil itu nggak ada orang manggil dia kiai, apalagi ulama, nggak ada. Udah, saya salutnya begini. Justru ajaran dia itu lebih terkenal di Jogja, di Tangerang, bahkan di Jakarta ada. Kenapa? Karena dia mengajarkan thariqah tasawuf pakai ilmu kebal. Kalau orang merampok itu campak, pernah dengar sinam Pak? Itu diantaranya. Inilah yang berbahaya. Sekarang ini banyak di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, coba buka YouTube, mengatasnamakan tasawuf, mengataskan thariqah, berselawat dia, menyebut-nyebut nama Allah dia. Ternyata jin yang masuk dalam badannya. Itulah yang bisa dikatakan sesat tadi. Orang yang bertasawuf kalau dia tidak mengenal fikih bisa zindik dia. Tapi orang yang ahli fikih kalau nggak bertasawuf bisa fasik. Ulama ahli fikih kalau nggak ada tasawufnya, pertama, saya kalau nggak digaji 5 juta nggak mau saya ngajar katanya. Pernah ada nih lelucon, tapi karena teman saya ini ada lucu-lucunya, orangnya sering nggak serius. Sementara orang-orang yang nggak kenal dia nganggap serius. Jadi begini Pak, dia khutbah Jumat. Ini baru pulang dari Mesir nih, khutbah Jumat. Habis khutbah dikasih amplop, dibukanya Pak, 50.000 katanya. Ngajar dia, tempat ngajar ini tempat kami belajar dulu dari kecil, semuanya ulama-ulama besar situ. Masuk kantor dia, ngomong dia, Pak, saya dari Mesir Pak, banyak kitab yang saya baca, cuma 50.000 kasih orang tuh. Akhirnya mereka nelpon saya, Ustaz, itu si fulan itu Ustaz itu memang begitu, dia nggak ikhlas dia mengajar, bukan dia itu memang pelawak itu, saya bilang. Orangnya nggak pernah serius, makanya coba lihat badannya gendut, dia bilang. Saya bilang pahami dia itu memang orangnya nggak pernah serius, suka ngomong apa tapi sebenarnya ikhlas orangnya, saya bilang. Nah itulah dia kalau orang nggak belajar tasawuf, sehingga sesuatu yang tak boleh dikeluarkan. Seharusnya kan kita sabar saja, ya kan? Maaf ya, ada kiai itu Pak, dikasih uang palsu Pak, tapi dia nggak pernah protes, udah diam aja. Bahkan ada uang yang nggak laku lagi, udah sabar aja, Allah kan ganti kan. Ada seperti itu, sengaja ngerjain kiai, uang palsu dikasih, nggak mungkin dia nggak tahu, ya kan. Bahkan ada lagi uang yang udah nggak laku lagi, yang udah koyak dikasih. Ya udah, tetap doakan kebaikan. Itulah ajaran tasawuf untuk kita meredam. Sesuatu ada yang boleh dikeluarkan untuk apa? Untuk mendidik. Boleh kita keluarkan. Sebagaimana Rasulullah SAW memarahi Imam Ali, jangan kau banyak bertanya. Jangan seperti orang Yahudi. Ketika dinasihati, apa gunanya? Ya Ali, qum, bangun. Untuk apa bangun ya Rasulullah? Tahajud. Kemudian tanya Imam Ali, untuk apa tahajud? Agar dapat pahala. Dijawab lagi sama Imam Ali, untuk apa? Pahala itu seberapa besarnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu la kasratus su'al. Ya. Jangan banyak bertanya. Hancurnya orang Yahudi karena banyak bertanya. Qala qil madu masyitum. Ya sudah lah, kau buatlah sekata engkau, kalau tahu tak mau katanya. Jadi kita ada masanya boleh
menceritakan aib orang untuk tarbiyah, tapi ingat kita batasin, jangan sampai aibnya itu untuk kita jadikan merendahkan dia selamanya, tapi untuk mengetahui. Kenapa nggak kita bongkar? Nanti orang akan memfitnah kita sendiri. Kita diam saja, dipitnah orang kita. Kita ceritakan apa adanya, beginilah yang terjadi. Tapi nggak usah kita sebut namanya. Ada juga masanya, ada juga nanti masanya namanya harus disebut supaya jangan kemana-mana larinya. Tapi kita harus batasin, jangan sampai kita terfitnah gara-gara itu, jangan sampai kita berpecah gara-gara itu. Jadi ulama ulama yang jauh daripada akhlak tasawuf. Jadi nggak bisa dipisah itu, tasawuf dengan fikih nggak bisa dipisah. Percayalah, maaf ada lagi teman saya, tapi udah senior, umurnya udah tua, tamatan dari Madinah, doktor. Tamatan dari Madinah, luar biasa ilmu agamanya. Udah Pak, karena dia lemah ilmu tasawuf, dimanfaatkan Pak. Ada di Medan itu Kanuragan, Padepokan, tukang mengobatin orang, pakai jubah kayak saya Pak, pakaian putih. Jadi dia itu mengobati, ngakunya punya karomah, ternyata pakai jin. Teman saya ini tadi orangnya lugu sekali, namanya dari Madinah kan lugu-lugu, nggak pernah baca politik, apalagi baca masalah sosial, buku-buku muasir itu nggak pernah dibaca. Makanya kenapa di grup terus kita selalu saya posting politik, saya posting masalah sosial, istimaiyah, culture, dan itu tujuannya untuk membuka mata pikiran kita supaya kita luas, mengkomparatifkan antara agama dengan hal-hal yang terjadi. Yang terjadi apa teman saya? Ini senior Pak, sekarang beliau lagi sakit parah. Udah dimanfaatkan, dia suruh ngajar taklim di padepokannya. Telepon ibu-ibu ke saya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Medan. Kenapa rupanya? Ustaz kenal si fulan, dari si fulan. Terkenal Ustaz ini. Oh kenal lah, teman saya itu satu lembaga sama di Patwa. Lantas kenapa? Begini Ustaz, beliau itu kan ngajar kitab di tempat padepokan. Kiai yang ngobatin ini Ustaz, ternyata menyala akidahnya, sudah mengobati yang bercampur dengan jin dan sebagainya. Jadi Ustaz, teman saya ini tadi dijadikan kamuflase, bagaimana supaya padepokannya ini dianggap bersih. Inilah bahaya. Makanya ulama yang bersih, yang dia nggak ngerti masalah itu berbahaya. Makanya Imam Syafi'i itu kenapa sampai diteliti orang, kenapa Imam Syafi'i dalam ibarat Aristotelesnya di dalam ilmu filsafat Yunani. Padahal Imam Syafi'i nggak pernah belajar filsafat. Karena beliau peduli bukan hanya masalah fikih, dia bikin perbandingan antara istimaiyah, sosial, politik. Ingat, silahkan baca seluruh disertasi. Satu-satunya ulama mazhab yang dia menelurkan teori agama tentang politik, Imam Syafi'i. Satu-satunya ulama mazhab. Belum lagi ilmu hadis dan sebagainya. Silahkan nanti lihat nanti disertasi Adunis, Ahmad Syekh Adunis, sangat terkenal. Beliau adalah cendekiawan muslim yang terkenal di Eropa sekarang. 32 bahasa yang lebih menerjemahkan teori-teorinya. Sudah. Ini kita kembali kepada ulama yang dia tidak pernah membaca politik. Akhirnya dipolitikin orang. Berapa banyak orang nggak ngerti politik, ulama-ulama kita, maaf ya, dijadikan tumbal, dijadikan wapres, umpamanya, kan? Dijadikan dia kepala BUMN. Coba, apa hubungannya dia baca kitab dengan kepala KIA? Allah, la ilaha illallah. Jadi itu dia. Terakhir tadi apa pertanyaan? Itu aja. Jadi itu ya. Jadi yang dipisahkan antara tasawuf. Sebaliknya, orang yang nggak bertasawuf pertama congkak. Orang yang hanya belajar ilmu saja tanpa ada tasawuf, dia akan congkak, akan susah dididik. Apalagi belajar ilmu agamanya tanggung. Oh, saya dulu dari pesantren, ternyata cuma 6 bulan. Sedangkan 3 tahun di pesantren belum tentu jadi alim, apalagi baru 6 bulan. Ini kalau dia tidak belajar tasawuf, dia akan congkak. Dia akhirnya apa? Akan mencari-cari kesalahan gurunya, akan mencari kesalahan orang lain, siapa saja. Nauzubillah, nauzubillah. Itu saja ya, kita tutupnya. Bibarakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'an 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.